Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran Al-Karim, dan kita masih melanjutkan kisah para nabi dan sampai kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ketika Al-Quran Al-Karim hampir sepertiganya bicara tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, tentu ada maksud dan tujuan kenapa sepertiga Al-Quran bicara tentang Al-Qasas, kisah-kisah. Salah satu hikmahnya adalah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah jundun min junudillah, bisa digunakan sebagai tentara dari tentara-tentara. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kisah-kisah ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran bisa digunakan senjata untuk menghadapi kehidupan yang sangat keras ini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, toh juga para nabi dan rasul sebelumnya juga sudah diuji, bahkan lebih berat ujian mereka dibandingkan kita. Kalau seandainya contoh saja kita diberikan sakit, lebih parah mana sakit Anda dengan sakitnya Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam? 18 tahun ditinggalkan orang-orang tercinta, hanya hidup berdua. Kalau seandainya kita ini ditimpa kesulitan ekonomi, toh para nabi juga mereka bekerja sebagai para penggembala kambing, susah hidup. Atau di antara kita ada yang meninggal, mungkin keluarga kita. Para nabi juga sama. Bahkan Nabi SAW anak-anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali satu Fatimah, dan begitu seterusnya. Bisa menjadi senjata bagi kita sehingga kita ini kalau melihat kisah-kisah itu jadi tenang hidup, tidak susah. Karena orang yang lebih mulia dibandingkan kita sekelas para nabi saja tidak lepas dari ujian Allah. Salah satunya adalah kisah Nabi Daud. Nabi SAW sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika banyak masalah dalam dakwah. Masalah yang dihadapi Rasul dalam dakwah itu di permulaan luar biasa itu. Dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dibuat makar, bahkan sampai upaya pembunuhan. Akhirnya terpaksa terusir dari tempat kelahirannya sendiri. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi SAW tidak perlu sedih dan tidak perlu sempit dada. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar wahai Muhammad terhadap apa yang mereka lontarkan kepada. Karena itu konsekuensi dakwah seperti itu. Setiap para nabi juga mengalami, bukan Rasul kita saja. Bahkan ada nabi-nabi itu yang sampai dibunuh, seperti Yahya dipenggal kepalanya.
kemudian Zakaria digergaji, dan banyak para nabi sampai Allah mengatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ketika Allah mengkhitab kepada orang-orang Yahudi, sebagian nabi kalian dustakan, sebagian nabi kalian bantai. Makanya Allah katakan wasbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Dalam surah Sad ayat 17 Allah katakan, sabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang orang-orang kafir itu katakan kepadamu. Ingat hamba kami dah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasul dengan kisah Nabi Daud. Ingatlah hamba kami. Allah idhafahkan hamba kepada dirinya. Ini namanya idhafatut tasyrif, kemuliaan Nabi Daud. Dzal aidi, dia adalah pemilik kekuatan, innahu awwab, dan dia orang yang senantiasa. Begitu dahsyat ujian saat dakwah kepada mereka. Makanya kenapa kisah-kisah ini dikisahkan dalam Al-Quran? Salah satu faedahnya adalah linuthabbitu bihi fuada, untuk kami tetapkan hatimu supaya tidak goyah, supaya melihat kisah-kisah ini untuk pelajaran kehidupan selama kita menghadapi dunia yang sangat keras, karena dunia ini tidak lepas daripada ujian. Itulah fungsinya kita mempelajari kisah-kisah ini, supaya ada hikmah di baliknya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Daud dicantumkan dalam Al-Quran, atau Daud dicantumkan, kalimat Daud dicantumkan dalam Al-Quran itu sebanyak 16 kali. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah 251, An-Nisa 163, Al-Ma'idah 78, Al-An'am 84, Al-Isra 55, Al-Anbiya 78, Al-Anbiya juga diulang dalam 79-nya, dan banyak dalam surah An-Naml ayat 15, ayat 16, kemudian dalam surah As-Saba juga ayat 10 dan 13, kemudian dalam Shad beberapa kali diulang, dalam 17-nya, dalam 22-nya, dalam 24-nya, termasuk 26 dan 30. Jadi Daud disebutkan 16 kali dalam Al-Quran. Kisah Nabi Daud itu menarik itu, karena Nabi Daud ini satu-satunya nabi plus raja yang Bani Israel tidak memusuhi. Kalau nabi-nabi yang lain dimusuhi. Yang contohnya Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibantai, Isa dikepung sampai diangkat ke langit. Tapi satu-satunya nabi yang tidak dimusuhi Bani Israel, bahkan dicintai Bani Israel, bahkan didukung penuh Bani Israel, hanya Daud. Kayak kisahnya mana? Belum lagi Daud itu mendapatkan dua predikat mulia, bukan hanya nabi tapi juga raja. Tidak ada nabi-nabi Bani Israel yang mengumpulkan dua keutamaan kecuali hanya dua saja, Daud dan anaknya Sulaiman. Selebihnya ya nabi saja, nggak ada jadi raja dari ribuan para nabi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, minggu yang lalu kita sudah singgung sedikit tentang kisah Nabi Daud ketika bercerita tentang perangnya Raja Talut melawan Jan. Salah satunya adalah keberhasilan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam membunuh Jalut, karena ketika itu kan Daud usianya masih 17 tahun dan tentara khusus Raja Talut, tentara pilihan ya kan, dari 314 yang tersisa sudah saya ceritakan, yang paling muda itu Nabi Daud. Kemudian setelah dia membunuh Raja Jalut, dan Jalut kan sudah mengatakan, kalau kau bisa membunuhku, kuserahkan kekuasaan. Makanya ketika kemudian Nabi Allah Daud berhasil membunuh Jalut, kemudian menikah dengan salah satu putri Talut. Setelah Talut tiada, maka dialah yang mewarisi kekuasaan Talut dan menggabungkan dengan kekuasaan Jalut. Makanya besar kekuasaan Daud itu.
luar biasa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika itu belum jadi nabi, diangkatnya beliau jadi nabi itu setelah menikah dengan salah satu putri Tolong. Maka Allah mengatakan wa atainahu al-hikmah, kami berikan dia hikmah, artinya kenabian. Sejak itulah dia jadi nabi. Kemudian Tolong meninggal, didaulat jadi raja. Itulah dua nikmat yang Allah karuniakan kepada Daud, nabi plus raja. Kita mulai dari surah An-Naml ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu, pengetahuan yang luas, kecerdasan yang hebat. Kemudian mereka pun bersyukur akan karunia itu dan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah mengutamakan kami dari kebanyakan dari hamba-hambamu yang beriman. Ketika para ulama memberikan catatan kepada ayat itu, ada 8 catatan. Nikmat apa yang Allah karuniakan kepada Daud? Secara singkat saya katakan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Daud kekuatan ilmu, kuwatul ilmu, kekuatan ilmu, kecerdasan, pengetahuan yang luas sekali. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa 'allamahu mimma yasha, dan kami ajarkan dari hamba-hambaku, kata Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ilmu itu rizki, sama dengan harta juga rizki. Ada orang yang cari harta dari pagi sampai malam, keringat panas, keringat dingin, kaki di atas, malah di bawah, walaupun nggak ada. Ini istilah saja. Saking capeknya dia kerja, gaji hanya untuk sekali gaji, sekali makan. Tapi ada yang hidupnya ongkang-ongkang bahasanya, duduk-duduk saja, tahu tuh rekeningnya gendut saja. Ya memang harta itu rizki kan dari Allah. Tetapi yang namanya harta itu diberikan kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang Allah tidak cintai. Dua-duanya Allah kasih. Beda dengan iman. Iman itu tidak Allah beri kecuali kepada yang dicintai saja. Jadi tidak perlu bangga banyak harta ini, karena harta itu bersyirikat antara mukmin dan kafir masalah. Begitu juga ilmu. Ada orang belajar bodoh terus, gak cerdas-cerdas gitu. Tapi ada orang yang sebentar saja belajar, Allah anugerahkan kecerdasan luar biasa. Jadi salah satu nikmat Allah adalah ketika diberikan karunia ilmu, seperti Nabi Daud, Allah berikan ilmu yang luas sekali, kuwatul ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kuwatul badan, kekuatan badan, kekuatan fisik. Nabi Daud itu kuat fisiknya. Buktinya umur 17 sudah bisa mengalahkan raja raksasa jadul. Kalau bukan kekuatan fisik apa namanya? Karena kalau perang itu kan harus kuat fisik. Orang dulu kan bukan zaman sekarang main nuklir gitu. Orang dulu ya hadap-hadapan, harus nampak fisiknya. Kemudian nanti saya akan dikisahkan juga di antara kekuatan Nabi Daud itu Allah berikan mukjizat bisa melunakkan besi tanpa api. Jadi seolah-olah tangannya itu sudah ada kekuatan, sudah ada panas gitu. Tinggal dikual-kual saja jadilah baju besi. Dan Nabi Daud adalah orang yang pertama kali membuat baju besi. Sebelumnya nggak ada orang yang perang pakai baju besi itu ada. Di zaman Nabi Daud inilah baru ada tentara pakai baju besi itu. Makanya wajar kalau seandainya kekuatan kekuasaan Nabi Daud itu luar biasa, nggak ada yang mengalahkan. Ya, karena baru ada baju besi itu di zaman Nabi Daud, dan dialah yang pertama menciptakan. Wa alanna lahul hadid, kata Allah.
kami mudahkan, kami lembutkan besi kepada Daud. Ibaratnya roti di kual-kual saja. Nah, sini kamu saya ukur. Di kual-kual aja ini apakah enak? Itulah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, quwwatul mulki, kekuatan kerajaan yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya, bahkan tidak dimiliki oleh raja-raja sebelumnya. Kerajaannya kuat, ya. Apa alasannya? Ini nasihat kepada para pemimpin. Siapapun Anda yang ingin menjadi pemimpin, kalau ingin kuat kepemimpinan Anda, ikuti caranya Nabi Daud. Ada 3 perkara kenapa kekuatan Nabi Daud itu luar biasa kekerajaan. 1, karena kekuatan pasukan. Betul-betul tentaranya kuat, dididik, tentaranya tidak terkalahkan. Ini yang pertama. Tapi tentu ini tidak begitu penting kan itu. Yang lebih penting nomor 2, quwwatul ibadah. Nabi Daud itu dianugerahkan memiliki kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah yang luar biasa. Kalau malam tidak pernah berhenti qiyamul lail. Kalau siang tidak berhenti puasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Begitu sampai dia wafat. Makanya kalau ada puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, itulah disebut puasa Daud. Dan kalau malam Nabi Daud tidur separuh malam, kemudian dia bangun sholat malam, nanti 1/6 malam dia tidur, untuk biar kekuatan badannya bisa digunakan untuk siangnya, untuk masyarakat. Makanya nanti saya ceritakan Nabi Daud itu membagi hari menjadi 3. 1 hari untuk beribadah, tidak boleh diganggu, sampai keluarganya pun tidak boleh diganggu. 1 hari untuk memutuskan putusan, siapapun Bani Israel yang punya masalah datang, dan dia cerdas, tidak ada satupun masalah kecuali selesaikan. Kemudian 1 hari lagi baru dia datang ke rakyatnya, apa yang dihajatkan kalian, apa yang kurang dari kalian, apa yang perlu dari kalian, langsung disiapkan. Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, tentu karena karunia dari Allah, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan dan juga kelembutan rakyat yang dipimpinnya, supaya menjadi kerajaan dan negara yang kokoh. Karena kecerdasan dunia saja tidak cukup. Betapa banyak negara-negara kuat, Uni Soviet tumbang juga. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang mencabutnya. Makanya kekuatan ibadah itu di atas kekuasaan dunia. Kalau seorang pemimpin kuat ibadahnya, insya Allah kuat negaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, al-isabatu fil qawli wal fahmi fil qadha. Yang nomor 4, Nabi Daud ini kalau memutuskan sebuah kasus, memecahkan sebuah perkara, itu tepat sasaran. Jadi kalau menghadapi problematika yang dihadapi oleh umatnya, datang di kepada Nabi Daud, saya bermasalah wahai Daud, apa masalahnya? Langsung diputuskan seketika itu, selesai masalahnya. Betul-betul hakim yang cerdas. Nanti saya akan ceritakan beberapa kisah tentang bagaimana dia sedang melakukan qadha kepada Bani Israel. Kemudian yang nomor 5, al-manzilatul 'aliyatu indallah. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Nabi Daud itu punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Shad kalau nggak salah, wa innahu indana la zulfa wa husnal ma'ab. Dan sesungguhnya Daud itu di sisi kami adalah hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada kami, dan kami berikan sebaik-baik tempat kedudukan kepada Daud. Dia memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Kemudian yang nomor 6, al-barakatu fil waqti.
betul-betul waktunya itu berkah. Nah, ini yang kita minta. Karena sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang dan diberkahi kehidupan. Buat apa umur panjang kalau nggak berkah? Manjang-manjangin hisab saja di akhirat kan itu. Mendingan pendek tapi berkah. Tapi kalau seandainya panjang berkah, alhamdulillah. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Panjang umurnya, baik pula amalnya. Nah, itu mantap. Sudah panjang umurnya, jahat pula dia. Siap-siap dia kan. Lah Nabi Daud ini berkah waktunya. Gimana tidak berkah? Tidak pernah tidur malamnya, sholat malam, siangnya berjihad, puasa terus kan gitu ya. Itulah berkah. Belum lagi Nabi Daud kemudian yang nomor 7, taysirul qiraah li kitabillah. Dimudahkan dia membaca kitab Zabur. Dia suka membaca kitab Zabur. Harusnya kita yang punya Quran harusnya kan suka baca Quran kan itu. Dan lebih daripada itu yang nomor 8, dianugerahi sautun hasan, suara yang sangat indah. Tidak ada nabi yang diberikan suara melebihi keindahan suara Zabur yang ketika Daud membaca. Sampai-sampai ada yang mengatakan Daud itu memiliki 70 suara. Kalau dia baca Zabur itu suaranya ada 70. Di mana suara yang pertama ketika berpindah kepada suara yang kedua, suara kedua lebih indah daripada suara yang pertama. Dari suara kedua ke ketiga, suara ketiga lebih indah dari yang kedua. Sampai kepada 70 sudah tingkat keindahan itu. Sampai indahnya terpengaruh tuh burung-burung sampai punya pengaruh. Burung datang dari mana-mana, itu disebutkan dalam Quran tuh. Saking indahnya kalau dia baca Zabur, burung itu entah dari mana-mana datang berkumpul di sekitar Nabi Daud, ikut bertasbih, bersiul. Sampai-sampai gunung cemburu. Ya Allah, kok burung-burung kok boleh bersiul-siul di samping Daud bertasbih bersama dia? Masa saya tak boleh? Kata Allah, boleh. Akhirnya setelah dapat izin, gunung pun ikut bergema. Suara gunung beda dengan suara burung, daduk-daduk gak karuan. Kan gitu. Makanya nanti saya sebutkan ayatnya bagaimana gunung dan burung itu terpengaruh dengan suara Zabur. Maknanya bahwa kitabullah Al-Quran juga sama, dan itu kan kitab langit, bisa mempengaruhi siapapun yang mendengar bacaan. Jangankan kita, Nabi saja terpengaruh dengan Quran yang diturunkan kepadanya. Suatu ketika Rasulullah memanggil siapa? Memanggil Abdullah ibn Mas'ud. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, bacakanlah ayat-ayat dalam Al-Quran kepada. Kata Abdullah ibn Mas'ud, oh di mana ya? Agak segan dia. Kenapa? Bagaimana saya harus membaca Al-Quran? Rasul kan Quran turun kepadamu. Kata Rasul, baca saja. Akhirnya dibaca. Sampai ketika itu dia baca surah An-Nisa. Ketika dia membaca ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuk, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku melihat Rasul menangis sampai membasahi janggutnya. Terpengaruh dia. Padahal Quran turun sama Nabi itu. Jangan Nabi. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau tuh Quran ini turun ke gunung, gunung itu akan bergetar. Ada pengaruh Quran kepada gunung. Bahkan juga ketika Nabi sedang sholat subuh, kemudian membaca surat, datang pula jin itu nyasar ke kebun kurma. Dengar pula dia. Apa kata jin? Aman Nabi, kami beriman. Terpengaruh jin dengan bacaan Quran. Jadi kalam Allah itu dibacakan kemana saja alam semesta ini ada pengaruhnya. Cuman heran, ada orang yang dibacakan Quran, kita ini tenang-tenang saja. Kok nggak ada pengaruh? Tak getar-getar juga hati kita ini. Kenapa tuh? Boleh jadi mungkin lebih keras hati kita dibandingkan gunung itu. Dan Allah mengatakan dzumma qasat qulub. Kemudian mengeraslah hati kalian.
bahkan lebih keras dibandingkan batu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan, inilah catatan ulama ketika memberikan catatan pada surah An-Naml ayat 15. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, di antara ciri-ciri fisiknya disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq, seorang ulama sejarah, dari Wahab ibn Munabbih, kana Daud alaihi salatu wassalam qasiran. Daud itu orangnya pendek, tidak tinggi. Kemudian azraq al-ainain, biru kedua matanya. Kemudian qalilus sya'ri, rambutnya tidak lebat, jarang-jarang. Tetapi tahirul qalbi wa naqi, hatinya bersih sekali. Ini yang paling penting, karena Allah tidak pernah memandang fisik. Allah itu hanya memandang hati dan amalan saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang fisik kalian, harta kalian, yang Allah pandang itu hati dan juga amal kalian. Ketika Nabi Allah Daud diangkat menjadi nabi dan juga menjadi raja, maka semakin kokohlah nilai sebuah dakwah. Karena dakwah ini akan mengencang, akan menguat kalau didukung dengan kekuasaan. Ya kan? Lihat ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab didukung oleh Raja Saud ketika itu, dari kabilah kecil akhirnya berkembang jadilah Arab Saudi sekarang. Ketika dakwah didukung oleh kekuasaan, mudah menyebar. Tapi ketika dakwah berseberangan dengan kekuasaan, biasanya susah untuk menyebar. Ibrahim tidak didukung Namrud, akhirnya terusir dari Irak, hijrah ke Palestina. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak didukung Fir'aun, hijrah ke Madian. Nabi SAW tidak didukung Abu Jahal, hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya kalau dakwah itu bergandeng tangan dengan penguasa, maka akan mudah menyebar. Dan beruntunglah seorang penguasa kalau bergandeng tangan dengan ulama, selamat dia hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, saya ulang dari awal, adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua keistimewaan yang tidak dimiliki nabi-nabi Bani Israel, raja dan juga nabi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana para nabi yang lainnya, mereka mengemban tugas dan diberikan mukjizat. Tapi Nabi Daud juga diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak banyak diistimewakan oleh para nabi yang lainnya, oleh Allah kepada para nabi yang lainnya, kecuali hanya beberapa nabi saja. Apa itu? Diturunkan kitab langit. Kan tidak semua nabi turunkan kitab langit kan itu. Sebanyak itu para nabi, 124.000 nabi. Kan yang diturunkan kitab langit itu hanya terbatas kan? Ada yang mengatakan pertama Adam, yang kedua Syith, yang ketiga Idris, yang keempat Ibrahim, yang kelima Musa, yang keenam Daud, yang ketujuh Isa, dan yang terakhir Rasul kita Muhammad SAW. Adapun kepada Adam, Idris, Syith, Ibrahim, kemudian Musa, Allah turunkan suhuf namanya. Kemudian Musa ditambahkan lagi dari suhuf Taurat. Kemudian Nabi Daud turun Zabur kepadanya, Nabi Isa turun Injil kepadanya, Rasul kita turun Al-Quran. Kan hanya terbatas, tidak semua. Hanya nabi-nabi ini saja kan. Selebihnya nabi-nabi itu mengekor kepada nabi-nabi yang diturunkan kitab, seperti nabi-nabi Bani Israel ketika mereka berdakwah yang mengikuti ajaran Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Seperti Nabi Daud juga sama, dia ngikut kepada Taurat walaupun punya Zabur, karena dalam Zabur itu tidak ada hukum-hukum. Zabur itu kinayah daripada kitab Raqa'iq, hanya sekedar melembutkan hati, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Tidak ada diceritakan hukum-hukum sholat, zakat, puasa, karun, tidak ada. Makanya dia paling tipis dari kitab-kitab yang diturunkan kepada ulul azmi. Yang paling tipis itu ya Zabur itu.
karena sifatnya taranum, dia kayak syair dilagamkan gitu saja untuk melembutkan hati, nasihat-nasihat. Itulah isinya kitab Zabur. Lain dengan Taurat, Injil, Quran itu kan penuh dengan hukum-hukum. Makanya sebelum turun Injil, maka hukum-hukum yang berlaku adalah hukum Taurat. Mulai daripada Daud, kemudian Sulaiman, sampai terakhir kepada Isa. Isa tidak mengikuti Taurat karena turun padanya Injil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Zabur ini turun kepada Nabi Allah Daud, dan saya katakan tadi, Nabi Allah Daud ini dimudahkan untuk membaca Zabur. Dan orang suka kalau Daud membaca Zabur karena indah suaranya. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita punya suara yang indah, suara yang enak didengar, gunakan untuk baca Quran itu lebih baik. Daripada kemudian jadi artis, nyanyi saja nggak pernah baca Quran, celaka dia. Untuk apa aja? Sayang, Rasul mengatakan suara itu nikmat dari Allah. Suara kan nikmat dari Allah. Makanya tidak semua suaranya bagus kan. Ada yang falas, ya kan? Ada yang ngepas, gitu. Ada yang grebek nggak jelas, gitu. Ada yang buat bising orang. Tapi ada juga yang masya Allah halus, enak suaranya. Kalau dengar tuh tidur kita dibuat. Jadi kalau seandainya Allah anugerahkan suara bagus, gunakanlah untuk baca Quran. Karena lihat Nabi Allah Daud dianugerahkan suara yang indah, makanya dia terus membaca Zabur dengan suaranya. Kemudian juga ikhwatul fillah yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang Nabi SAW memuji Nabi Daud ketika membaca Zabur. Dan ketika itu direkomendasikan kepada para sahabatnya. Salah satunya adalah kisah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, jadi Nabi SAW itu belusukan malam-malam melihat kondisi rakyatnya di kota Madinah. Kebiasaan para sahabat itu ikhwan, keluar dari rumah-rumah mereka suara Quran. Jangankan di zaman para sahabat, zaman kita masih kecil di desa-desa saja kan, masihlah kita mendengar ada orang baca Quran sampai kedengaran keluar rumah kan. Tak ibu, tak bapak, tak anak gitu ya, pelajar Iqra itu sampai kedengaran ke rumah. Kalau di desa-desa belum ada handphone, TV pun belum ada. Mungkin satu kampung yang punya TV satu orang ya. Itu pun hitam putih, ada yang hitam semua karena pakai aki misalnya. Zaman dulu kan itu. Artinya bahwa di zaman itu, apalagi di zaman Nabi kan begitunya, yang keluar itu suara-suara Quran. Lain kalau sekarang yang dangdut lah kan, yang jazz, yang rock, yang reggae, yang macam-macam keluar dari rumah orang itu, yang lagi bertengkar ya macam-macam. Jadi Rasulullah SAW dari sekian banyak suara Al-Quran dari rumah-rumah kaum muslimin itu, Rasul tertarik dengan satu suara dari sebuah rumah. Didekati rumah itu, Rasul diam saja di pojok rumah orang itu, sampai tak sadar saking indahnya suara mendekati waktu subuh. Maka bergegaslah Rasul pulang, karena harus jadi imam sholat subuh. Habis sholat subuh, Rasul tahu siapa pembaca Quran itu. Rupanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu. Dipanggil, wahai Abu Musa, maaf nih semalam aku mendengar bacaan. Kata Abu Musa, benar wahai Rasul, benar. Oh indah sekali suara. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, lau alimtu makanak lahabbartu laka tahbira. Rasul, kalau aku tahu kau di samping rumahku, ku indahkan lagi bacaanku. Itu belum seberapa itu. Ada suara rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Apa kata Rasul? Wahai Abu Musa, sungguh Allah karuniakan kepadamu suara yang indah saat baca Quran, persis seperti Daud membaca Zabur. Rasul mengait-ngaitkan suara Abu Musa dengan suara Nabi Daud, saking indahnya Nabi Daud. Tetapi wajar Abu Musa itu dari kabilah mana? Kabilah Ash'ariyun, kabilah yang ada di Yaman. Dan Nabi SAW paling paham dengan kabilah Ash'ariyun itu. Kalau seandainya sedang berperang nih,
Kan yang terlibat banyak kabilah. Ada mungkin 10, 15, 20 kabilah, mungkin 30 kabilah terlibat perang kan. Kan kalau istirahat di malam hari kan gelap tuh. Mana satu kabilah ini, kabilah itu, kabilah ini, nggak tahu mereka istirahat di mana. Tapi Rasul mengatakan, wallahi inni la a'lamu maudi al-asy'ariyina indal jais, gitu. Demi Allah aku tahu di mana letak kabilah Asy'ariyin ketika berkumpul dengan tentara. Kenapa Rasul paham? Padahal gelap-gelap tuh. Karena kabilah Asy'ariyun kebiasaan mereka kalau malam mereka suka tahajud dan mereka punya langgam Al-Quran khas yang sangat indah. Ya Rasul tahu Asy'ariyun dari situ. Sedang baca Quran mereka di sana. Begitulah, makanya Abu Musa al-Asy'ari wajar kan dari kabilah Asy'ariyun kan itu. Memang dikenal suaranya indah-indah. Kembali ke pembahasan. Lah Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam, Allah katakan dalam surah As-Saba ayat 10. Walaqad ataina Dauda minna fadla. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia yang banyak dari kami. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam diberikan karunia kekuasaan yang luar biasa. Tadi saya sudah katakan bukan hanya tentaranya kuat, tapi juga dicintai Bani Israel. Tidak ada satupun Bani Israel yang berani kepada Daud. Justru mereka senang, betul-betul puas mereka dipimpin oleh Daud, sekaligus dia nabi mereka. Jadi Nabi Daud itu betul-betul berdakwah kepada Bani Israel ini sampai ke sanubari hati Bani Israel sehingga mereka beriman semuanya. Makanya dalam kerajaan Nabi Daud itu luar biasa kenikmatan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, kami hujani dengan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi kalau seandainya sebuah negara itu banyak dustanya kepada Allah, ya wajar gempa sana, tsunami sini, puting beliung sana, gitu ya, banjir sini, macam-macam. Ustaz, itu kan hanya alam saja. Gempa itu mungkin lempengan, bergeser, makanya gempa. Secara teori ya. Tetapi Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, ma asabah min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah ditimpakan oleh Allah kecuali karena maksiat tangan kalian. Itu Allah yang mengatakan. Jadi ada bagian maksiat di situ. Makanya musibah kemudian didatangkan kepada mereka. Untuk apa coba musibah itu didatangkan? Di ayat yang Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Itu diingatkan tuh sama Allah tuh, agar kembali. Makanya kenapa kemarin kita terjadi gerhana kan? Kita terjadi gerhana, alhamdulillah kita sholat. Sering saya ingatkan, biasanya kalau habis gerhana terjadi musibah di mana-mana. Karena gerhana itu bukan hanya peristiwa alam semata itu. Gerhana itu satu tanda yang Allah kirim kepada kita, kata Rasul, liyukhawwifa bihi ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya. Takut nggak ditakut-takuti itu? Masalahnya ditakut-takuti, tak takut pula dia masalahnya. Harusnya kalau habis gerhana ditakut-takuti itu ya, yang nggak sholat rajin sholat, yang nggak baca Quran rajin baca Quran, yang tadinya durhaka kepada orang tua minta maaf sama orang tuanya, dan begitu seterusnya kan, supaya yang tadinya Allah mau timpakan musibah itu tak jadi. Seperti kisahnya siapa? Kaumnya Nabi Yunus. Yunus berdakwah kepada kaumnya Nainawa di Irak, nggak ada yang beriman. Marah dia. Awas saja kalian, tunggu 3 hari, adab Allah menimpakan dia. Yunus pun pergi, padahal belum dapat izin dari Allah. Ketika Nabi Yunus sudah tidak ada, terasalah tanda-tanda musibah itu akan turun kepada orang-orang Nainawa. Kemudian mereka pun menyesal akan kehilangan Nabi Yunus yang pergi. Mereka pun bertobat semuanya. Nabi Yunus tidak tahu kalau kaumnya sudah tobat semuanya itu. Akhirnya Allah angkat lagi azabnya, gak jadi. Tapi Nabi Yunus kan sudah pergi. Zaman itu tidak ada HP. Kalau ada HP kan tinggal udah turun belum azabnya. Nggak ada. Mana tahu
Tahu-tahu Nabi Yunus diuji oleh Allah, belum disuruh meninggalkan kaum, meninggalkan kaum, terpaksalah dia harus terlempar di tengah-tengah lautan, dimakan ikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa kalau ada orang ceramah, biasanya kan sebelum ceramah itu ada kata-kata amma ba'd. Sering ya? Biasanya khotib Jumat, biasanya setelah memberikan muqaddimah innal hamdalillah atau mungkin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, nanti biasanya muqaddimah itu diakhiri dengan kalimat amma ba'du. Siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu? Sebagian para ulama mengatakan yang pertama kali mengucap amma ba'du itu Nabi Daud. Walaupun terjadi khilaf ulama ya, ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Yakub, ada yang mengatakan Ya'rub ibn Qahtan, macam-macam. Tapi salah satu pendapat adalah Nabi Daud, karena Allah mengatakan wa faslal khitab. Itulah kalimat fasl, ya, pemisah untuk masuk ke materi. Makanya amma ba'd. Nabi Daud lah yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'd. Dan jadi syariat bagi kita setiap penceramah mesti amma ba'du kan. Kan ceramah saja, orang pidato juga amma ba'du juga. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, tadi sudah saya singgung secara singkat di permulaan. Dalam surah As-Saba ayat 10-11 Allah katakan, "Wa laqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awi bima'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia yang banyak dari kami. Kemudian Allah berfirman, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini ada beberapa mukjizat yang Allah cantumkan dalam surah As-Saba 10 dan 11. Yang pertama, Allah buat gunung dan burung-burung itu tunduk. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Daud itu paham bahasa gunung dan paham bahasa burung. Dan itu dinukilkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa yang dimaksud kalimat bahwa Allah tundukkan kepada Nabi Daud gunung dan burung itu maksudnya Nabi Daud paham bahasa mereka. Makanya kemudian ilmu ini turun kepada Nabi Sulaiman kan gitu. Nabi Sulaiman pun dianugerahkan seperti itu, paham bahasa binatang kan itu, bahkan lebih hebat lagi daripada bapaknya. Tapi ada yang mengatakan bahwa maksudnya gunung dan burung itu bertasbih seperti yang saya katakan di awal. Jadi kalau Nabi Daud ini baca Zabur, indah sekali suaranya, burung-burung datang dari mana-mana ikut berkicau, saking indahnya, sampai kalah suara burung. Kalau kita kan kita kalah sama burung, ini burung kalah sama suara Nabi Allah Daud. Makanya mereka ikut menikmati. Sampai ada kisah ini Israiliyat ya bisa diterima bisa tidak. Israiliyat ini kan kalau bahasa masakan itu bumbu untuk memperlezat kisah gitu ya. Dia bumbu saja. Tetap patokan kita Quran Sunnah. Kalau ada kisah-kisah Israiliyat itu hanya memperlezat cerita saja sebenarnya. Jadi saking khusyuknya itu burung-burung tuh mendengarkan suara Nabi Allah Daud ketika membaca Zabur sampai lupa makan, lupa minum, kemudian jatuh mati. Saking khusyuknya. Kayak anak main PlayStation, dari pagi sampai sore nggak makan, nggak minum, tahan dia di depan PlayStation. Kan gitu. Kan begitu ya. Khusyuk, kayak orang pacaran. Ya, anak-anak muda yang pacaran itu di kebun tuh walaupun nyamuk segede-gede gajah itu khusyuk aja dia. Karena kalau keluar sedikit ada terang takut pula nampak orang. Jadi ada kalau orang khusyuk itu ya Tuhan, enggak ingat apa-apa tuh sampai burung jatuh mati. Subhanallah ya. Sampai seperti itu kisah Israiliyat. Ketika Nabi Allah Daud, bahkan ada kisah Israiliyat lagi. Ini tidak perlu dipercaya, kisah Israiliyat lah.
Tetapi sekali lagi Rasul mengatakan apa? Hadithu an Bani Israil wala haraj. Kata Rasul, silakan kisahkan cerita Israiliyat dan tidak mengapa. Tetapi la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kau benarkan secara mutlak, jangan kau dustakan secara mutlak. Namanya kisah-kisah ahli kitab. Kalau mendukung Quran Sunnah ya kita benarkan, kalau tidak mendukung ya tinggalkanlah, selesai. Jadi ketika Nabi Daud ini baca Zabur, suara burung makin kencang, suara gunung apalagi. Suara Daud kecil kalah dengan suara gunung dan juga burung. Jadi walaupun dikencangkan tetap mereka lebih kencang suaranya. Jadi ada perasaan lah, kalau seandainya aku membaca Zabur terkalahkan dengan suara gunung dan juga suara burung, apakah Allah akan mendengar suara? Ngeluh dia. Akhirnya Allah utus malaikat untuk membawa Daud ke dalam sebuah lubang ke dasar bumi. Dibawa Daud ke sumur sampai dalam. Sudah sedalam-dalamnya di bumi itu. Kemudian malaikat memberhentikan, diambilnya satu batu, kemudian dibelah batu itu, rupanya ada ulat di situ. Kemudian kata malaikat ini, cobalah telingamu dekatkan itu kepada ulat itu. Akhirnya didekatkan, rupanya Daud mendengar suara tasbihnya ulat itu. Kata malaikat ini, kalau ulat di dasar bumi dia bertasbih, Allah mendengar, kau di atas bumi, masa Allah tak dengar? Kan itu maksudnya ya. Jadi artinya walaupun kita ini berzikir, oh nggak ada orang tahu antum beribadah di kegelapan malam, Allah tahu antum sedang ibadah. Ya, tanamkan sifat muraqabah. Tapi kebanyakan di zaman sekarang justru ketika saat sendiri itu bukan ibadah, rata-rata maksiat. Karena sekarang maksiat tidak perlu harus keluar rumah, sembunyi di kamar saja ada maksiat, cukup ambil handphone dan itu isi kuota. Yang penting jangan lobel, maksiatlah sesuka hati di situ. Entah apa yang dilihat di situ, entah apa yang ditonton, entah apa yang dibaca. Apalagi sekarang ini lagi bolanya nih, bola dunia nih. Itu malam ditonton dia, pagi udah nggak bisa sholat subuh lagi dia. Tak ada khusyuk lagi. Iya yang masih sholat subuh, yang lewat sholat subuh lebih banyak dibandingkan yang sholat subuh, ikhwan. Itu pula cerita soal kunut bid'ah atau sunnah. Sudah gak sholat, kalau disenggol masalah kunut marah di. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya di sini ikhwatu fiddin, bahwa Nabi Daud ingin memberikan pelajaran kepada kita dalam khalawat kesendirian kita pun, walaupun kita bisik-bisik pelan-pelan, Allah tahu bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bahayanya maksiat fil khalawat itu, kalau antum maksiat sendiri-sendiri. Ketika banyak orang tak berani maksiat, ketika sendirian berani maksiat, kata Allah nanti pada hari kiamat didatangkan orang yang punya pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama lebih kecil dari gunung Uhud. Gunung Uhud lebih besar gitu. Tapi kalau ada orang datang membawa pahala sebesar gunung Tihama, kata Rasul, Allah hancurkan seperti debu dihempas angin, karena dia sudah bermaksiat di kesendiriannya, kata Rasul. Dihancurkan dengan maksiat sendiri-sendiri. Naudzubillah. Baik. Kemudian juga yang kedua di antara mukjizatnya Nabi Daud yang disebutkan dalam surah As-Saba ini, bukan hanya bisa menundukkan gunung kemudian burung-burung, wa alanna lahul hadid, dia pun bisa melunakkan besi, sehingga dialah orang yang pertama kali memakai baju besi, membuatkan baju besi, dan sebab itulah menjadi kuat kerajaan. Karena bagaimanapun baju besi di zaman itu salah satu yang bisa, ya mungkin kalau anggap sekarang di zaman sekarang ya mungkin senjata mutakhir lah kan itu, mungkin nuklir lah mungkin di zaman sekarang. Oh, zaman dulu kan ya baju besi, ya musuhnya nggak pakai baju besi, disabet ya mati, yang satu disebut kena besi ya nggak mati dia kan itu ya. Artinya bahwa seolah-olah dia menciptakan senjata yang luar biasa di zaman itu. Itulah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Tapi walaupun demikian ikhwan, karunia Allah itu luas kepada Nabi Daud. Kerajaannya besar, pasukannya kuat. Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Subhanallah, Nabi Daud masih bekerja. Itu catatan. Nabi Daud kerja. Tidak kayak penguasa di zaman sekarang kan ada gaji sekian gitu ya dari kerajaan. Tidak, kerja dia. Salah satu kerjanya apa?
Ya tadi salah satu kerjanya membuat baju besi dijual sama dia. Itulah pekerjaannya Nabi Daud, membuat baju besi. Dan itulah para nabi kerja. Nabi Ibrahim jual baju, beli baju di pasar sana, jual pasar situ. Itu kerjanya Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria najjar. Najjar itu apa? Mebel bahasa kita. Buat lemari, kursi, itu mebel. Itulah najjar Nabi Zakaria. Rasulullah gembala kambing. Sampai ada istilah min ra'il ghanam ila riayatil ummah. Mulai dari mengembala kambing jadilah dia pemimpin umat. Jadi para nabi itu bekerja. Makanya Nabi SAW mengatakan anna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa anna nabiyallah Daud kana ya'kulu min kasbi yadihi. Sebaik-baiknya apa yang dimakan seseorang itu adalah hasil kerja keringatnya. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau makan hasil dari keringatnya sendiri. Dia tidak digaji, padahal kekuasaannya luas. Dia bisa minta upeti kalian mana? Bisa. Tapi tidak diambil, tidak dilakukannya. Dia kerja, dia jual baju-baju besi itu, jadi duit. Itulah pekerjaan Nabi Daud. Makanya selalu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kul min amali yadi. Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang jauh lebih baik yang dimasukkan ke perutnya dari memakan hasil usaha tangannya sendiri, karena Nabiullah Daud memakan makanan dari usaha tangannya sendiri. Sekarang ini heran, ada anak yang antum sekolahkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2 doktor, sudah jadi dokter, pengennya kalau ngelamar pekerjaan itu langsung jadi owner. Kalau bisa langsung jadi owner, nggak manajer lagi, owner lagi di atas kalau bisa, gitu ya. Ketika dia melamar kerja sana sini nggak ditolak, nggak bisa jadi owner, nggak bisa jadi manajer, nggak bisa jadi staf, akhirnya nganggur. Padahal di depan dia bisa lah jadi helper bangunan, di depan dia bisa jadi gojek, di depan dia bisa tukang becak, atau mungkin jual es, atau mungkin jual, nggak mau. Masa dokter jual es? Alasannya begitu ya. S2 tak bisa jadi helper bangunan, saya di kantor. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Sudah S2 masih menyusahkan orang tua. Bu, Pak, kirimlah. Masih juga tuh anak-anak mahasiswa. Sudah selesai dari kampus saja masih minta sama orang tuanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat, kalau kita lihat di sini hadis ini luar biasa faedahnya. Kita dilatih kemandirian, itulah Islam. Islam itu sudah dilatih. Makanya lihat di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul sendiri menjadi percontohan. 12 tahun dia sudah menggembala kambing, hasilnya bantu makan pamannya Abu Thalib dan keluarganya. 12 tahun loh ya, Rasul gembala kambing, upahnya untuk makan paman dan juga anak-anaknya, plus juga dia di situ. Itu 12 tahun. Kalau sekarang anak SD kelas 6, ya kan? Terkadang adalah di YouTube atau mungkin di televisi, ada anak kecil sudah jadi pemulung. Itu karena, ya mungkin karena nggak ada siapa-siapa kan dia, atau yang ngajari bapaknya suruh nongkrong di lampu merah. Tetapi kan aneh, kalau orang sudah dewasa, ya sudah kuliah kan, artinya sudah cerdas dia kan. Harusnya kan tertanam itu kemandirian, karena Islam itu mengajarkan mandiri. Ini enggak, masih mak, Pak, tolong kirim ini apa ya? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Rasul katakan khairan, itu sebaik-baik makan. Sebaik-baik makan. Dan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam sangat bersyukur kepada Allah. Makanya tadi di ayat pertama di muqaddimah dia mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dia bersyukur. Makanya wajar Nabi Sulaiman turun, namanya anak itu nggak jauh-jauh dari bapaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Sulaiman yang jauh lebih hebat lagi dibanding bapaknya, sampai-sampai Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, kerajaan yang kumiliki ini jangan pernah kau kuasakan kepada orang setelah dan sebelumku, cukup aku saja. Sulaiman mengatakan apa?
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Semua nikmat yang dianugerahkan kepadaku ini adalah semua karunia Allah untuk menguji aku, bisa nggak aku syukur ataukah aku kufur, kata Sulaiman. Orang sekaya Sulaiman, sehebat Sulaiman, masih menasabkan kenikmatan kepada pemilik nikmat. Ketika datang Ratu Balkis, ya, hadiah dari Ratu Balkis, dia kan nyurati Ratu Balkis suruh beriman. Akhirnya dibalas sama Ratu Balkis, saya tengok yang ngirim surat itu betul seorang nabi, aku hanya raja-raja yang menjajah hanya ingin dunia saja, kirim hadiah banyak-banyak. Dikirim hadiah banyak-banyak sama Ratu Balkis. Apa kata Nabi Rasulullah itu? Ma'atani Allah khair mimma ata. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dibandingkan apa yang kau kirim wahai Balkis, katanya. Sulaiman tidak mengatakan apa yang kumiliki, kerajaan yang kupunya lebih baik dibandingkan kerajaanmu. Tidak, Sulaiman tidak mengatakan seperti itu. Sulaiman tetap mengatakan apa yang Allah kasih lebih baik. Ini diajari apa? Tawadhu namanya, ya. Sekecil apapun nikmat, nasabkan itu kepada Allah. Apalagi besar, nasabkan itu kepada Allah. Jangan seperti Qarun yang ketika datang petugas zakat mengatakan, apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau datang, ini kekayaan karena aku cerdas, bukan dari Allah, katanya. Dia nasabkan kepada dirinya, sombong. Yang terjadi apa? Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan semua kekayaannya jadilah harta Qarun sampai sekarang. Nemu dompet harta Qarun, bunyi harta Qarun. Ya, saking kayanya, tapi Allah sia-siakan kekayaannya karena tidak bersyukur. Masyarul muslimin, kemudian juga kelebihan Nabi Daud adalah disebutkan dalam surah Sad-nya ayat 17 sampai 20. Allah mengatakan, wadkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab inna sakharnal jibala. Ayat yang lainnya, wasbir ala ma yaquluna wadkur abdana Daud dzal aid innahu awwab inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil ashi wal isyraq wad-dayra mahsuratun kullu lahu awwab wa shaddadna, di sini wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Dan kami berikan kepada Daud kerajaan yang kuat. Kemudian kami berikan kepada Daud kebijaksanaan dan mampu memutuskan perkara seadil-adilnya. Baik, kita akan cerita karena waktu juga, ya, tentang, sebenarnya masih banyak, kita langsung singkat saja. Bagaimana Nabi Daud ketika menjadi seorang hakim. Ada beberapa kisah yang ingin saya kisahkan. Kisah yang pertama, ketika Allah mengatakan wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab, dan kami kuatkan kerajaannya, kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ada satu kisah yang disebutkan oleh ahli tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, tentu ini kisah Israeliat. Di zaman Bani Israel ada dua orang yang berkasus. Ada dua orang yang berkasus. Tiba-tiba yang satu ini mengklaim bahwa dia punya unta betina, dicuri orang. Jadi ada dua orang, satu punya unta, ya, satu tidak. Yang tidak punya unta ngomong itu unta saya, dia yang ngambil unta saya. Masalahnya tak ada bukti, ya. Datanglah kemudian kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud, unta yang dia punya itu untaku, bukan untanya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mengatakan, halaka bayyinah, kamu punya bukti kalau itu untaku? Dia bilang nggak ada bukti. Tapi demi Allah itu unta saya. Demi Allah itu unta saya. Kemudian kata Nabi Daud kepada yang punya unta, betul itu unta yang kau ambil dari dia? Oh enggak, ini unta saya. Enak saja. Jadi tidak ada yang mengalah. Tidak ada yang mengalah satu di antara keduanya. Sehingga Nabi Daud tidak tahu siapa yang zalim, siapa yang dizalimi di situ. Oke, kalau tidak ada yang mengalah, beri beberapa hari aku akan ikhtiar, mencari jalan. Ya, akhirnya istikharah malam-malam. Dalam mimpi Nabi itu wahyu itu. Allah memerintahkan Daud untuk membunuh salah satu.
disuruh membunuh salah satu. Siapa salah satunya ini? Salah satunya adalah orang yang menuduh orang itu mencuri. Akhirnya kemudian kata Daud, Allah sudah merintahkan aku membunuh. Kok aku yang dibunuh katanya? Aku melapor sapiku diambil orang. Kok aku yang dibunuh katanya? Rupanya setelah tersingkap, Nabi Daud menceritakan, bukan kasus ini kau dibunuh, tapi karena engkau sudah membunuh bapak orang ini. Dia itu waktu membunuh orang nggak tahu, karena di zaman itu kan nggak kayak polisi di zaman sekarang, pembunuhan sebentar aja tuh. Hari ini membunuh, malam udah ketangkap orang. Tak pakai apa Pak polisi ini, yang saktian. Tapi yang jelas bahwa wahyu datang kepada Nabi Daud. Sampai Bani Israel juga bingung gitu kan. Kenapa kok orang nggak bersalah dibunuh kan begitu? Akhirnya setelah kemudian Nabi Daud menceritakan, baru dia ngaku. Sejak itulah makin dicintai Nabi Daud oleh Bani Israel. Dan banyak kasus-kasus, tetapi namanya Nabi juga manusia, ikhwan. Nabi Daud pun pernah kepleset juga, karena tergesa-gesa saat memberikan putusan, dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Shad 21 dan seterusnya. Jadi saya tadi di permulaan sudah saya katakan, Nabi Daud membagi waktu hari-hari menjadi 3. Satu hari untuk ibadah, satu hari untuk memutuskan perkara, satu hari untuk melihat-lihat rakyatnya apa yang dibutuhkan mereka. Jadi kalau bukan waktunya minta fatwa, nggak akan dikasih, nggak akan. Mau bawa kasus sebesar apapun, kalau bukan hari dia membuka persidangan, nggak akan dipedulikan sama Daud. Karena itu sudah dibagi waktunya, begitu disiplinnya Nabi Daud. Tapi kan tidak seperti itu. Namanya kebutuhan orang kan ada yang hari ini harus segera selesai kan. Akhirnya diuji, diutus 2 malaikat. Seolah-olah malaikat ini punya 2 case, punya 2 masalah. Manjat pagarnya istana rumahnya Daud, padahal dingin itu apa namanya, bentengnya bisa dipanjat dia, namanya malaikat. Jangankan tembok dipanjat, terbang dia ke langit. Tapi kan dia menjelma manusia. Allah katakan kasusnya apa? Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepada wahai Muhammad berita tentang orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrabnya Nabi Daud? Dia manjat ke dinding, padahal sudah dikunci. Kagetlah waktu ada orang di dalam gitu. Kapan masuknya, dari mana kan itu? Iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wala tushaddid wahdina ila sawa'is sirat. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu Daud terkejut dan ketakutan. Mereka berkata, jangan takut wahai Nabi Allah Daud, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lainnya, maka berilah keputusan di antara kami seadil-adilnya, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Kata. Apa case-nya? Ini di sini ceritanya. Inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah. Faqala aqfilniha wa azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkan kambingmu yang satu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi kisahnya, ini 2 orang bersaudara. Yang satu kambingnya jumlahnya 99, yang satu cuma 1 kambing. Tiba-tiba yang 99 kambing mengklaim, itu kambing yang satu itu punyaku, bukan punyamu. Sebenarnya ingin memberikan faedah bahwa dua-duanya ini rakus dunia sebenarnya. Ingin menguasai. Masa sudah 99 kambing satu aja mau itu kambing, kalau bisa kok jangan punya kambing kan gitu. Jadi ngadulah yang 1 kambing ini. Kemudian datang kepada Nabi Daud, masa saya ini sudah punya 1 kambing, dia 99 kambing, kambing aku pula diklaim menjadi kambing dia, gitu. Dan dia pula ahli ngomong,
aku kalah lah kan. Jadi aku ingin berhukum kepadamu. Ini kambing siapa sebenarnya gitu maksud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah bercerita, Nabi Daud tergesa-gesa. Ikhwan, sehebat apapun hakim, kalau tergesa-gesa memberikan hukum itu pasti ada kesalahan. Sehebat apapun, siapalah hakim di Indonesia, hakim agung yang pandai-pandai itu, yang namanya tergesa-gesa itu al-ajalatu minasyaitan kan, itu ya, tergesa-gesa itu bagian daripada syaitan kan, pasti ada kepelesetnya masalahnya. Maka ini pelajaran kalau kita yang menangani sebuah kasus, menyelesaikan, jangan tergesa-gesa ya. Kira-kira kamu ngomong apa gitu lah. Nabi Daud ini kesalahannya, dia hanya dapat laporan dari orang yang punya satu kambing, tapi tidak bertanya kepada yang punya 99 kambing. Dia hanya dari satu kuping saja. Perhatikan ayatnya. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka tiba-tiba Daud mengatakan kepada orang yang satu kambing, kalau begitu itu bukan kambing, itu kambing dia. Harusnya kan Nabi Daud tanya juga sama yang satu ya, kalau menghukumi dua orang kan harus dari dua telinga kita dengar, ini hanya satu. Tiba-tiba keputusannya seperti itu ya. Padahal ini sebenarnya dua malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegur Nabi Daud. Walaupun kau sudah memberikan hari ini hari ibadah, ini hari qadha, ini hari melihat rakyatmu, kalau ada yang berhajat jangan kemudian tidak diterima ya kan? Walaupun bukan hari qadha, ini orang ini berhajat ya layani saja. Itulah konsekuensi jadi pemimpin, jadi hakim kan itu. Seperti dokter kan, walaupun bukan di hari dia praktek, tapi kalau memang hari itu dipanggil untuk operasi kan datang, itu maksudnya. Maka udah tanggung jawab dia dokter. Ini enggak, kata dokter, enggak bisa, ya kan Minggu, nanti Senin keburu mati orangnya. Nah, begitu, maksudnya seperti itu. Jadi Nabi Daud tuh mau ditegur seperti itu. Makanya Allah katakan, dan Daud pun berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambing. Memang banyak di antara orang-orang yang berserikat itu pasti berbuat zalim. Nah ini sini saya katakan, biasanya kalau orang sudah berserikat mesti ada kezaliman di dalamnya. Antum pegang satu usaha yang punya saham 5 orang, ini modal sekian persen untung. Itu nanti di tengah jalan tuh, awalnya saja semangat, di tengah jalan ada tuh yang zalim, ada yang dizalimi biasa. Karena Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ba'd. Kebanyakan orang berserikat itu saling zalim di situ. Kecuali orang yang dirahmati. Tapi umumnya orang berserikat itu zalim. Makanya banyak orang yang enggak mau usaha berserikat. Enggak mau lah, nanti masalah di jalan kan begitu ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam menyalahkan orang yang 99 itu. Padahal dia belum ngomong, sudah disalahkan duluan. Akhirnya Allah katakan bahwa kedua malaikat itu datang untuk menguji sebenarnya. Jangan tergesa-gesa ngasih keputusan. Maka dengan salah keputusan itu menyesal seumur hidup Nabi Daud. Dia pun sholat makin rajin lagi, puasa makin rajin lagi, baca zabur makin lebih baik lagi untuk memperbaiki kesalahannya, menangis setiap malam gara-gara salah keputusan. Ada nggak hakim-hakim yang seperti itu? Yang ada malah disogok, kalau menang senang dia. Kan gitu ya hakim-hakim zaman sekarang kan. Menangkan kasus, nggak apa-apa, wani piron, nah selesai. Nggak peduli putusannya dosa nggak dosa, yang jelas wani pironnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah yang lain, ada perbedaan fatwa antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman anaknya. Jadi ada kasus Nabi Daud menangani, kemudian Nabi Sulaiman pun menangani, beda fatwa. Satu kasus beda fatwa antara bapak dan anak. Disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 78. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi in nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah ketika Daud dan Sulaiman
ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Jadi kasusnya begini, antum punya kebun, saya punya kambing. Namanya kambing nggak punya otak, masuk ke kebun antum, dirusaknya kebun antum, ya habisinya ladang antum, habis dimakan. Kamu pemilik kebun. Ini yang salah orang yang punya kambing atau kambingnya? Kambing kan gak berakal kan itu. Lapor kepada Nabi Daud. Nabi Daud di mana? Kebun saya rusak dengan kambing. Kemana ini? Ya. Akhirnya kemudian Nabi Daud memutuskan agar pemilik kambing memberikan kambing-kambing kepada pemilik kebun dengan jumlah kerusakan yang dibuat. Ini kebun berapa? Kalau di total berapa nih? Oh, ini modal saya 100 juta nih. Ini kambing harganya berapa? 200 juta. Berarti separuh kambing kasih dia. Nah, gitu maksud. Akhirnya selesai, sudah nggak ada masalah. Datang Nabi Sulaiman mengatakan, boleh nggak saya memberikan saran, kata Nabi. Nabi Daud senang lah kan itu. Namanya anaknya. Nah, menurut kamu gimana? Kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Makanya Allah mengatakan di sini ayat selanjutnya, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman, dan kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dibandingkan Daud. Daud sudah tepat, tapi Sulaiman lebih tepat, gitu maksudnya. Kan dua-duanya nabi kan itu. Dua-duanya berhukum dengan kitab Taurat. Kata Sulaiman, gini saja, kambing-kambingmu kau tahan. Pada pemilik kebun ini kambing, orang yang punya kambing, kambing tahan oleh kamu. Kau boleh manfaatkan air susunya, tapi jangan disembelih. Cukup diambil air susunya saja. Tahan sebagai jaminan. Dan kamu yang punya kambing, kau perbaiki kebunnya, kau tanam lagi. Dari modalmu nanti sampai kepada semula, boleh kau ambil kambing. Gitu maksudnya. Kalau tadi kan suruh ganti rugi ya, ini enggak, kan enak dua-duanya. Yang punya kambing tidak ngelong, kambingnya tidak hilang kan itu. Yang punya kebun pun enak, tanamannya bagus lagi. Makanya Allah mengatakan hukuman yang diberikan Sulaiman lebih tepat dibandingkan Nabi Allah Daud. Fafahamnaha Sulaiman. Terkadang anak lebih cerdas dibandingkan bapaknya. Kemudian kasus yang sama juga dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Ada dua orang wanita, kakak beradik, dua-duanya punya bayi. Kemudian mereka ke hutan. Di hutan itu ada danau. Nampaklah airnya jernih. Pengen mandi, diletakkan pula dua bayi itu di samping danau. Mandilah ini dua ibu ini di danau. Datang serigala, dicaplok sama serigala salah satu bayinya, dibawa ke hutan, hilang. Sehingga tiga satu ini bingung, ini bayi milik siapa ini? Punya kakaknya, kayak punya adiknya, gitu ya. Rebutan. Akhirnya kakaknya berhasil mengambil bayi itu. Ini punya saya, kata adiknya, itu punya saya. Akhirnya datanglah kepada Nabi Daud sambil nangis, wahai Nabi Daud, ini terjadi begini-begini, tinggal satu bayi kami, tolonglah berikan keputusan kepada kami berdua, ini bayi saya atau bayi kakak saya. Nabi Daud melihat dohirnya, karena bayi itu dipeluk kakaknya, kata Daud, ya itu bayi kakakmu, kamu kan gak pegang bayi, katanya. Akhirnya datang Nabi Sulaiman. Akhirnya kata Sulaiman, bisa nggak aku ikut nimbul putusan ini? Kata Nabi, silahkan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, sini bayi. Kasih bayinya sama Nabi Sulaiman. Kemudian dia ambil pedang. Gimana kalau saya putus jadi dua bayi? Dari pusar ke bawah, aku ambil. Dari pusar ke atas, aku ambil. Adil kan? Selesai, bagi dua. Kita bagi dua bayi. Supaya jangan ribut kan. Akhirnya adiknya menjerit dan mengatakan, ya Nabi Allah, daripada kau bunuh bayi itu, tidak apa-apa, kasihkan aja ke kakak saya nggak mau. Kata Sulaiman, berarti bayi itu milik kamu. Karena kakaknya diam saja. Karena seorang ibu ada ikatan emosional kan dengan anak, maka dikasih sama adik. Itulah ketepatan hukum yang Allah berikan kepada Sulaiman. Dari sini juga pelajarannya bahwa bagaimana seorang ayah dan anak gitu ya, saling berikan fatwa. Terkadang anak lebih cerdas dibandingkan ayah. Dan memang keinginan ayah seperti itu, menyekolahkan anak tuh kalau bisa jangan seperti saya, kan begitu umumnya seorang bapak. Cuman anaknya pula yang tak tahu diri, bapaknya pengen dia jadi malah tak jadi gitu.
Baik, yang terakhir karena sudah waktu, tentang umur dan juga wafatnya Nabi Allah Daud. Adapun umur Nabi Allah Daud, sebenarnya Allah takdirkan usianya 60 tahun saja. Tetapi kemudian dia dapat jatah umur Nabi Adam 40 tahun sehingga genap menjadi 100. Dan itu dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ditakdirkan oleh Allah diberikan usia 1000 tahun setelah penciptaan Adam. Selesai semuanya, sujud malaikat macam-macam gitu ceritanya. Kemudian Allah beritahu sama Adam, usiamu cuma 1000 tahun saja. Akhirnya Adam pun dimimpikan umatnya. Jadi nanti umatnya yang akan lahir dari turunannya itu dimimpikan sama kita banyak sekali. Rupanya ada satu umatnya yang menarik perhatian Nabi Adam karena di dahinya ada cahaya. Dia bertanya kepada malaikat, itu siapa yang itu? Yang ada cahaya di dahinya. Kata malaikat, itu umatmu namanya Daud. Takjub Nabi Adam, ya. Kemudian dia tanya usianya berapa? Oh, 60 tahun. Oh, pendek kali. Gimana kalau seandainya ditambahkan dengan usia 40 tahun biar genap jadi 100? Jadi usianya Nabi Adam sisa 960 tahun karena 40 tahunnya dikasih Nabi Daud. Akhirnya sudah. Ketika Adam sudah 960 tahun datang malaikat maut. Ya Nabi Adam, waktu matimu sudah dekat. Kamu sudah 960 tahun. Kata Nabi Adam, belum, masih ada 40 tahun. Lah kamu sudah dikasihkan kepada Nabi Daud. Oh enggak, lupa Adam. Ya. Makanya kenapa turunannya disebut al-insan. Insan itu artinya nisyan, lupa. Jadi kalau antum lupa ya wajar. Taruh dompet lupa, wajar, antum manusia. Yang nggak wajar itu ngantar istri ke pasar antum tinggal. Istrinya nelpon, kenapa nggak lupa saya? Itu yang masalah itu. Ya. Intinya bahwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang menyumbangkan usianya kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu usianya 40 tahun. Bagaimana kisah kematiannya? Ada sebuah riwayat yang menurut Syekh Umar bin Sulaiman al-Ashqar katanya, memang kisah ini sahih berdasarkan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Ibnu Katsir juga berkata menyebutkan redaksi hadisnya, dan dikatakan bahwa para perawinya atau sanadnya sangat baik dan kuat, dan juga disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah. Walaupun ada juga yang melemahkan hadis ini, ya, seperti Syu'aib al-Arnaud melemahkan hadis, tapi Ibnu Katsir menguatkan, Imam Ahmad juga menguatkan, dan ya intinya ada perselisihan tentang sahih dan tidaknya. Bagaimana redaksi hadisnya? Di sini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kana Daud an-nabiyyu fihi ghairatun syadid wa kana idza kharaja ughliqatil abwab falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji. Nabi Daud itu pencemburu berat. Kalau keluar rumah dikunci rumahnya. Nggak boleh ada orang masuk rumah. Saking cemburunya sama istrinya. Kalau pulang keluar rumah itu dikunci dari luar. Istri nggak bisa keluar. Antum nggak kan? Kalau istri antum nggak apa-apa, kunci aja, masih ada jendela kan? Akhirnya kemudian tiba-tiba masuk gitu ya. Qala fa kharaja dzata yaum. Keluarlah di satu hari, fa ughliqatid dar, maka dia pun kunci pintunya. Fa aqbalat imra'atuhu tatalliu ila dar. Fa idza rajulun qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba ada orang masuk dari mana? Sudah ada dalam rumah. Menjeritlah istri Nabi Daud ini. Daud baru pergi, datang dia. Rupanya di dalam rumah ada orang. Kunci pintu dikunci, jendela terkunci. Bisa dari mana dia masuk nih? Masuk dia. Rupanya ada orang di tengah-tengah rumah. Kemudian Nabi Daud bertanya, siapa anda? Berani kali kau masuk? Maka tiba-tiba orang ini mengatakan, ana alladhi la ahabul muluk wa la yamtani'uni minnil hujjab. Aku adalah orang yang tidak takut sama siapapun. Sama raja aku nggak takut. Sama kamu aku nggak takut. Sama siapapun aku nggak takut, katanya. Berani sekali orang ini ngomong begitu. Tapi Daud cerdas. Apa kata Daud? Ya. Idzan anta malakul maut. Kalau begitu kau malaikat maut ya. Langsung tebak gitu ya. Kalau gitu kau malaikat maut. Iya, saya malaikat maut. Mau apa? Gitu. Ya enggak gitulah bahasa.
Jadi ini bahasa saya saja. Faqala, dia mengatakan, anta wallahi idzan malakul maut. Kalau begitu engkau malaikat maut, kata. Marhaban bi amrillah, selamat datang dengan perintah Allah. Wa ramala Daud makan haitsu qubidatir ruhu hatta faragha min sya'r. Maka akhirnya kemudian Nabi Allah pun Daud dicabut nyawanya seketika itu, ya. Kemudian wa tala'at alaihi syamsu, ketika Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam kemudian sudah dicabut nyawanya, maka ketika itu matahari pun terbit. Kemudian Sulaiman berkata kepada burung-burung, naungilah jasad bapakku Daud. Datang dari burung mana-mana menggelapkan langit, dinaungi kayak orang gerhana itu burung. Kemudian setelah kemudian burung menaungi dari langit jasadnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, maka Sulaiman mengatakan kepada burung itu, genggamlah sayap demi sayap kalian. Jangan sampai kalian terpisah sehingga jasad bapakku terkena matahari. Genggam. Ya, suruh gini saking sayap-sayap. Ya. Ini kisah kematian Nabi Allah Daud, dan ketika dia meninggal maka semua Bani Israel sedih. Dan ribuan manusia mendoakan Nabi Allah Daud karena memang gimana, dicintai dia. Pemimpin kalau dicintai itu pasti dirindukan rakyatnya. Tapi kalau pemimpin yang dibenci, dipuas-puaskan, alhamdulillah, mati saja. Itu kan dibenci, ya kan? Kalau dicintai semua nangis, mendoakan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Inilah kisah daripada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam dan manfaatnya. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.